Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, salah satu kebahagiaan bagi saya melihat bahwa banyak sekali peserta yang bergabung pada malam ini. Saya jadi terharu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Di balik kesibukan saya yang baru, banyak kuis yang belum saya buat soalnya, dan juga video-video rekaman yang belum saya upload. Karena qadarullah bulan ini saya dapat tugas sibuk sekali. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Tentu saja insya Allah semuanya menjadi hutang buat saya ya, menjadi utang. Jadi saya punya utang kuis, punya utang video-video yang belum diupload. Insya Allah sebelum nanti program ini berakhir, semua harus saya tuntaskan karena itu akad ijarah ya. Akad ijarah itu teman-teman membayarkan sesuatu pada saya dan saya wajib hukumnya untuk melunasi janji jasa yang saya sebutkan di awal. Itulah jadi berbeda dengan majelis taklim biasa yang ya sebutlah gratis, maka karena tidak ada akad jual beli atau muamalah di situ, ya terserah pematerinya mau hadir nggak hadir, mau putus tengah jalan, mau gimana. Tapi karena kita ini akad ijarah, akad muamalah, maka peserta komitmen bayar pada saya dan saya pun komitmen wajib hukumnya sampai harus tuntas dengan semua program yang dijanjikan, insya Allah ya. Oke, kita masuk ke materi ke-31, yaitu materi bermunculan permusuhan setelah perang Uhud. Jadi teman-teman harus dapat dipahami ya, bahwa sebagaimana muslimin itu di atas angin, dalam arti merasa sangat aman dan ditakuti oleh banyak orang setelah perang Badar, maka muslimin berada dalam kebalikannya, menjadi sangat ketakutan dan terlihat sangat lemah ketika di perang setelah perang Uhud. Baik orang-orang kafir musyrik Mekah, baik orang-orang Arab Baduy yang tinggal di pelosok-pelosok Jazirah Arab, bukan orang-orang kotanya, baik orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, baik orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam, kini semua tidak takut lagi pada Rasulullah karena ternyata Rasulullah terkalahkan. Rasulullah ternyata bukan pasukan yang tidak terkalahkan, ternyata pada Uhud kalah juga. Dan muslimin hari ini sudah sangat lemah pada kondisi setelah perang Uhud karena banyak kesatria muslimin yang tewas dan yang ada pun luka-luka. Makanya kenapa musuh berusaha untuk memanfaatkan kondisi lemahnya muslimin yang seperti ini kejadiannya. Rasulullah sangat cerdas ya. Jadi ternyata Rasulullah itu bukan hanya sekedar nabi saja. Pada umumnya nabi-nabi lain itu mereka, misalkan Nabi Isa, sebutlah Nabi Ibrahim ya, Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, banyak para nabi itu bukan komandan tempur. Mereka pemimpin agama, punya keahliannya masing-masing, tapi bukan komandan tempur. Sedangkan Rasulullah sebagai nabi terakhir, contoh terakhir, Allah sempurnakan perannya dengan sebagai pemimpin agama, pemimpin sosial, pemimpin negara,
pemimpin tempur pula. Makanya kenapa Allah ingin memunculkan sebaik-baik tuntunan pada Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah harus kita pelajari strategi militernya itu apa. Dimulai ketika kemarin ada peristiwa Hamra wal Asad yang sudah diceritakan ya, bahwa Rasulullah khawatir sebenarnya musyrikin pasukannya masih banyak, masih kuat, masih dekat Madinah. Maka pasukan musuh bisa jadi batal pulang dan balik menyerang Madinah, dan sangat mungkin dan Madinah bisa jadi ya memang sangat lemah, sehingga ya Islam bisa terancam ya keberadaannya sampai benar-benar musnah. Karena kalau misalkan Madinah kalah, direbut Madinah, Rasulullah dibunuh, sahabat dibantai, ya bisa-bisa tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi. Rasulullah tentu Allah tidak akan membiarkan itu terjadi ya. Dan di antara caranya adalah kita lihat Rasulullah sebagai pelengkap ikhtiar di muka bumi, maka Rasulullah keluar dalam peristiwa Hamra wal Asad mengusir orang-orang kafir yang kemarin sudah dibahas, dan teman-teman silahkan baca materinya, mudah-mudahan sudah cukup menjelaskan. Dan setelah pasukan musuh dari Mekah terusir, maka sedikit ada pamor itu kembali pada muslimin bahwa benar ternyata orang Mekah yang awalnya niat kembali menyerang Madinah kini tidak jadi pulang kembali ke Mekah. Padahal pasukan Mekah sangat banyak dan sangat siap kalau ingin tempur berperang pergi lagi ke Madinah. Maka peristiwa yang pertama adalah ketika peristiwa ini ya, ada kabar dari Bani Asad bin Khuzaimah yang diantara kedua tokohnya yaitu Thalhah dan Salamah, kedua-duanya anak dari Khuwailid, ingin menyerang Madinah. Maka Rasulullah mengirimkan Abu Salamah bersama 150 pasukan untuk menyerang musuh terlebih dahulu sebelum mereka bersiap-siap menyerang Madinah. Dan ternyata benar, musuh yang belum melakukan persiapan yang berarti, belum siap, tiba-tiba diserang secara mendadak, maka mereka tidak bisa melakukan perlawanan selain kabur kocar-kacir begitu saja dan benar-benar hilang tak terkejar. Kampung mereka ditinggalkan, makanya kenapa Abu Salamah pulang berhasil mencegah peperangan dengan Bani Asad dan pulang membawa banyak harta rampasan perang berupa unta-unta dan kambing-kambing dan harta-harta yang sangat banyak. Abu Salamah namun memang wafat setelahnya karena ia mengalami infeksi khususnya setelah perang Uhud. Jadi beberapa saat setelah pulang Abu Salamah meninggal. Padahal Abu Salamah di peperangan tersebut menjadi pemimpin dan pembawa panji perang. Masya Allah. Jadi itu ya pelajaran dari Rasulullah bagi para pemimpin perang adalah serang musuh ketika musuh belum siap, sebelum musuh kuat. Karena walaupun jumlahnya banyak, kalau masih di kampung halaman belum siap berperang, maka awalnya mereka menyerang tidak bisa berbuat apapun. Oke, kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan Abdullah bin Unais yang melawan serangan Khalid bin Sufyan. Jadi Khalid bin Sufyan sudah membawa pasukan menuju ke Madinah, akhirnya dihadapi oleh Abdullah bin Unais. Setelah 18 hari, Abdullah bin Unais pulang membawa kepala Khalid bin Sufyan. Dan akhirnya Abdullah bin Unais pun mendapatkan bekal berupa sebuah tongkat sebagai tanda perjanjian antara saksi antara Rasulullah dengan Abdullah bin Unais. Makanya kenapa Abdullah bin Unais pun mewasiatkan supaya tongkatnya dimakamkan di makam beliau. Jadi ini ya. Jadi sebuah saksi. Walaupun padahal Allah cukup menjadi saksi, tapi ini menjadi kepuasan batin tersendiri. Jadi memang apa ya? Selain Rasulullah juga ternyata pandai bertempur, Rasulullah juga pandai menempatkan orang pada tempatnya. Jadi yang mahal itu bukan apa ya? Apakah ada orang berbakat atau tidak berbakat di suatu negeri? Bukan itu masalahnya ya.
niscaya di suatu negeri pasti banyak orang berbakat pada bidangnya masing-masing. Cuman yang jadi masalah adalah ketika orang-orang tersebut tidak pada tempatnya. Ahli yang seharusnya ahli berdagang tidak ditempatkan di perdagangan, yang seharusnya ahli dalam penelitian, keilmuan, pembelajaran, orang-orang yang suka belajar tidak ditempatkan di tempatnya, yang ahli dalam mengajar tidak ditempatkan di tempat mengajar, yang ahli dalam berbagai macam hal. Saya yakin pasti teman-teman di sini menyadari dirinya ada potensi bahwa Rasulullah kan bersabda yang maknanya adalah setiap orang itu dimudahkan pada amalnya masing-masing. Jadi saya yakin pasti teman-teman semua di sini punya hal-hal yang mudah dilakukan untuk berprestasi, untuk bermanfaat, untuk berpahala. Nah, makanya disadari apa amal masing-masing dan berusaha tempatkan diri di tempat terbaik tersebut. Misalkan teman-teman di sini ada yang ahli misalkan ya berbakti pada tunarungu misalkan yang tidak bisa mendengar ya. Mungkin teman-teman belajar bahasa isyarat, nanti ketemu tunarungu, jadi membuat yayasan atau memimpin yayasan untuk membantu kawan-kawan tunarungu misalkan. Ya, itu contoh yang bisa saya sebutkan ya. Ada lagi misalkan teman-teman mungkin ahli dalam berdagang, ahli dalam mengajar, maka dicari potensi diri teman-teman itu apa, karena setiap orang Allah mudahkan pada amalnya masing-masing. Jangan sampai teman-teman ada di tempat yang salah. Sebagaimana Rasulullah bisa menempatkan orang-orang pada tempat yang tepat. Contohnya ya, seperti Umar bin Khattab, itu keras tapi pandainya memimpin. Memimpin negara untuk membangun sesuatu. Khalid bin Walid juga keras dan pemimpin. Tapi pemimpin dia bukan membangun sesuatu. Khalid bin Walid itu pemimpin untuk menghancurkan sesuatu. Makanya kenapa Khalid bin Walid ditempatkan di pimpinan pasukan tempur. Kalau Umar bin Khattab di tempat-tempat yang kenegaraan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit intermezzo berarti. Oke, ada lagi pasukan dari ini utusan ke Ar-Raji. Jadi Rasulullah itu mulai dikhianati oleh sejumlah orang. Mulanya ada utusan dari Adl dan Qurrah pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Bayangkan teman-teman, beberapa tahun setelah hijrah yang penuh dengan perjuangan itu, tiba-tiba tidak lama ada perang Badar. Tiba-tiba ada perang Uhud. Wow, Rasulullah itu di Madinah seru sekali ceritanya. Walaupun hanya 10 tahun, tapi saya kerepotan untuk merangkum materi Sirah Nabawi untuk dijelaskan. Beda dengan fase di Mekah yang 13 tahun panjangnya, tapi cenderung kisahnya tuh tidak banyak tidak banyak monoton kisahnya, cenderung itu yang dibahas. Jadi memang buat teman-teman yang mengalami hidup yang monoton, yang datar, tetaplah pada kebaikan, istiqomah, karena insya Allah nanti setelah Allah tunjukkan jalannya, setelah dicari jalannya, dan Allah tunjukkan, Allah mudahkan, hidupnya akan cepat berubah, sebagaimana Rasulullah ketika hijrah, cepat sekali peristiwa-peristiwa itu silih berganti terjadi. Oke, kembali ke Ar-Raji. Jadi mulai ada orang yang berkhianat pada Rasulullah, minta untuk dikirimkan pengajar Quran. Namun singkat cerita, mereka berkhianat ketika 10 orang atau 6 orang ini bersembunyi di tempat yang tinggi, sedangkan para pemanah dari bawah berteriak untuk meminta mereka menyerah dengan jaminan tidak akan dibunuh. Namun mereka tidak percaya, rombongan utusan Nabi ini tidak percaya, melawan, namun tewas. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersisa 3 orang. Akhirnya 3 orang ini pun ya tidak punya pilihan lain. 3 melawan 100. Akhirnya 3 orang ini menyerah. Namun ketika disodori tali untuk mengikat tawanan, didekatkan dengan belenggu, orang yang ketiga ini menolak bahwa ini awal dari pengkhianatan. Kalau kita tidak akan dibunuh, ngapain dibelenggu sampai benar-benar tidak berkutik. Dia melawan, akhirnya dibunuh. Terus salah 2 orang.
itu Hubaib bin Adi dan Zaid bin Ad-Dathinnah. Kalau Hubaib bin Adi dijual di Mekah dan akhirnya dibeli dan disalib Tan'im. Sebelum dieksekusi, Hubaib minta untuk sholat 2 rakaat dan diizinkan. Sholatnya tidak diperpanjang karena takut orang-orang meledek muslimin itu takut mati. Jadi sholatnya dicukupkan biasa saja. Dan akhirnya ia pun disalib di tempat tersebut oleh siapa? Uqbah bin Al-Harith yang Al-Harith tewas di tangan Hubaib ketika perang Badar. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada Zaid bin Ad-Dathinnah yang juga dijual pada Quraisy dan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini yang saya pelajari sehingga dia akan masuk Islam, tapi nanti paling belakang bahkan setelah Fatu Mekah dia telat sekali masuk Islamnya. Namun pada kisah ini Sofwan membunuh Zaid bin Ad-Dathinnah karena Zaid ini membunuh ayahnya yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ada Asim bin Thabit yang membunuh banyak petinggi-petinggi Quraisy ketika perang Badar, dikejar jasadnya di Ar-Raji tadi. Namun ternyata Allah melindungi Asim dengan jasadnya dikerumuni lebah. Walaupun ditunggu lama, ternyata lebah tersebut tidak mau pulang, bahkan membawa jasad Asim pergi dari tempat tersebut. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ada tragedi Bir Ma'unnah. Setelah tragedi Bir Ma'unnah nanti ada perang dengan Yahudi Bani Nadir, tapi kisahnya terlalu seru untuk saya gabungkan, jadi saya pisah. Tragedi Bir Ma'unnah ini salah satu sejarah dari doa kunut nazilah, kunut yang meminta kehancuran bagi musuh-musuh. Jadi jangan kira bahwa kaum muslimin itu doanya selalu yang berharap hidayah, berharap kebaikan, berharap ampunan. Tidak ya. Pada titik tertentu umat Islam dicontohkan oleh Rasulullah untuk menggunakan senjata doa, bisa jadi untuk memintakan azab bagi musuh-musuhnya. Kalau Nabi Musa meminta kehancuran bagi Fir'aun, Rasulullah meminta kehancuran bagi para pengkhianat di peristiwa Bir Ma'unnah. Mulanya ada siapa namanya? Ada Abu Baro. Abu Baro itu berarti kunyahnya ya, atau bapaknya Baro. Kemudian nama aslinya berarti Amir bin Malik. Amir bin Malik, dia tidak masuk Islam, tapi juga tidak masuk Quran di Najd. Nah, Rasulullah kan khawatir. Namun Abu Baro ini memberikan perlindungan karena Abu Baro ini tentu pemuka ya yang bisa memberikan perlindungan pada orang lain. Nah, ketika singkat cerita, ketika rombongan sampai di Bir Ma'unnah, di dalam rombongan itu ada utusan Rasulullah yang dikirimkan kepada Amr bin Tufail untuk memberikan surat, intinya meminta Amr bin Tufail untuk masuk Islam. Namun Amr bin Tufail marah, dia tidak mau dan akhirnya membunuh utusan tersebut. Nama utusannya adalah Haram bin Milhan. Milhan. Haram bin Milhan akhirnya dibunuh. Saat dibunuh, melihat dadanya ditusuk dan melihat darah keluar, Haram bin Milhan malah berteriak Allahu Akbar. Wah, dia bahagia. Dibunuh saat menjadi utusan Rasulullah dan akhirnya tewas dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Nah, kemudian Amr bin Tufail akhirnya mengajak
Bani Amir untuk menyerang rombongan muslimin ini. Namun Bani Amir menolak karena mereka tahu Abu Baro memberikan jaminan perlindungan pada muslimin. Akhirnya Amr bin Tufail tidak putus asa. Ia mengajak, ya sudahlah, ajak aja kabilah yang lain. Akhirnya dia mengajak Usayyah, kemudian mengajak siapa saja saya lupa. Bani Ri'al, Bani Zakwan. Nah ya, Bani Zakwan. Berarti 3 ya, Usayyah, Ri'al, dan Zakwan. Akhirnya diserang muslimin. Karena muslimin berangkat bukan untuk berperang dan kalah jumlah, kalah persenjataan, maka seluruh muslimin tewas kecuali 1 orang yang pura-pura mati. Yaitu siapa tadi itu? Ka'ab. Tidak satu Ka'ab bin siapa? Ka'ab bin Zaid. Nah, Rasulullah yang mendengar kabar tersebut marah, tentu saja sedih ya, luar biasa, karena diajak masuk Islam malah membunuh, ya sebutlah, kita ambil pendapat yang 70 sahabat ulama Quran yang mati karena penistaan dari Amr bin Tufail. Bukan jumlah yang sedikit ya. Perang Uhud saja muslimin juga meninggal 70 orang. Itu kesedihannya sudah luar biasa. Ya, mungkin di antara sebabnya adalah karena muslimin dan jumlah penduduk saat itu masih sedikit. Dan meninggal 70 orang itu adalah kesedihan, kekalahan yang sangat banyak. Yang penduduk Madinah mungkin kalau dihitung-hitung ya sekitar 5.000 penduduk sajalah. Jadi kehilangan 70 orang tuh kerasa banget. Apalagi 70 orangnya adalah orang-orang pilihan ulama Quran. Karena kenapa Rasulullah marah, ingin membalas menyerang musuh. Namun yang saya dapatkan ceritanya, Rasulullah satu sisi tidak tahu di mana lokasi persis musuh. Karena perjalanan ke Najd itu menembus gurun pasir yang luas sekali. Jadi Najd itu sekarang Riyadh. Jadi Mekah dan Madinah itu di sisi barat dekat Laut Merah. Sedangkan Najd itu lebih dekat dengan Teluk Arab atau Teluk Persia. Nah, makanya kenapa jauh sekali menembus gurun pasir yang sangat luas. Makanya sepertinya yang saya dapatkan Rasulullah itu tidak tahu persis sehingga bingung mau menyerang pun kemana. Rasulullah hanya melakukan doa kunut nazilah di setiap waktu sholat, meminta pada Allah kehancuran selama 30 hari kepada pengkhianat di peristiwa Roji yang tadi ya. Kemudian 3 kabilah di peristiwa Bir Ma'unah. Dan setelah 30 hari Rasulullah diriwayatkan berhenti kunut nazilah. Nah, dan riwayat yang saya dapatkan bahwa akhirnya seluruh kabilah-kabilah tersebut binasa, bergelimpangan di kampung-kampungnya, ya, dan tidak terdengar lagi ceritanya. Jadi mereka tewas. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa teman-teman kita lihat para nabi ya, baik Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Rasulullah, ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sudah all out, keluar semua, baru ketika musuh durhaka terus-terusan, baru keluar senjata doa untuk membinasakan musuh. Jadi jangan dari awal belum dakwah udah ya Allah binasa, enggak kayak gitu ya. Jadi dakwah dulu yang all out, baru setelah nampak permusuhan mereka tiada akhirnya, baru keluar doa-doa untuk membinasakan musuh. Begitu. Sebenarnya masih banyak ya. Ada peristiwa nanti setelah Bani Nadir itu ada perang Najd, nanti ada persekongkolan Yahudi untuk memerangi muslimin. Itu nanti peristiwanya juga yang menyebabkan perang Ahzab, perang
persekutuan hampir seluruh jazirah Arab untuk memerangi muslimin. Dan itu nanti perang Ahzab itu perang terakhir yang menentukan bahwa muslimin setelah saat itu menang atas seluruh jazirah Arab, karena ya kalau seluruh kekuatan sudah menyerang Madinah dan gagal, ya sudah, maka tinggal Madinah yang menyerang musuh di luar. Baik, demikian ya. Sudah lama, sudah malam. Mohon maaf teman-teman. Saya harus menyelesaikan kuis pulang. Terima kasih atas kehadirannya. Coba saya lihat ada berapa yang hadir. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah ada sekitar 12 orang. Yang mau bertanya di grup ya. Kita tutup dulu. Sudah malam. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholawat dulu kepada Rasul kita. Mudah-mudahan semuanya reuni di surga Firdaus. Amin Allahumma amin ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, saya mendadak sibuk karena ada tugas. Mudah-mudahan bisa selesai materinya dan semuanya kita di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, surga paling tengah, sumber mata air segala surga, di bawah arsy-Nya Allah, dan bersama para nabi, para rasul, asyidikin, asyuhada, as-sabirin. Kita semua insya Allah kita berdoa minta pada Allah surga Firdaus. Insya Allah ya. Kita tutup dengan istighfar yang khusyuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan doa teman-teman, keperluan teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, Allah angkat masalahnya, Allah selesaikan dengan indah. Yang punya cita-cita, Allah mudahkan menuju cita-citanya. Baik, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.